Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 11 ayat 25-30. Sebuah undangan dari Tuhan Yesus yang begitu indah, yang berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ayat ini sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafalkan. Tapi, pernahkah kita sungguh-sungguh memahami beban seperti apa yang Yesus maksud? Dan apa arti kuk yang Tuhan pasang? Mari kita dalami bersama. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang baru setiap hari. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami sering dipenuhi beban, kekhawatiran, dan ketakutan yang melelahkan jiwa. Namun, hari ini Engkau mengundang kami untuk datang dan menerima kelegaan daripada-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu tertanam dalam, menguatkan iman, dan mengajar kami untuk melepaskan beban yang bukan daripada-Mu. Urapilah setiap kata yang disampaikan, sehingga renungan ini membawa damai sejahtera dan pengharapan baru bagi setiap yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kitab Matius pasal 11 ayat 25-30 berbunyi, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Pada ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Dalam budaya saat itu, kuk adalah kayu pengikat yang dipasang di leher kedua ekor lembu, supaya mereka bisa bekerja bersama menarik beban. Kuk ini melambangkan bimbingan dan arahan, bukan sekedar beban. Tuhan Yesus melanjutkan pada ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sejenak kita mungkin berpikir, enak, ringan, bagaimana mungkin? Hidup penuh dengan masalah, penuh dengan tekanan dan penuh tanggung jawab. Kebenarannya, Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Jika beban terasa terlalu berat, kemungkinan kita sedang memikul kuk yang bukan dari Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa itu kuk yang bukan dari Tuhan? Itu adalah kuk perbudakan, seperti rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran yang kita timbun sendiri di hati. Beban itu tidak Tuhan kehendaki, tapi kita memilih untuk memanggulnya. Mari saya beri ilustrasi. Bayangkan seseorang pergi ke pasar, lalu memutuskan untuk membawa pulang semua barang sekaligus dalam satu kali perjalanan. Dia memikul karung di punggungnya, tas di tangan kiri, dan kantong di tangan kanan. Ketika sampai rumah, ia kelelahan. Tetapi setelah diperiksa, ternyata separuh barang yang ia bawa bukan miliknya, melainkan titipan orang yang lupa diambil. Begitulah hidup kita kadang-kadang. Kita memikul beban yang bukan dari Tuhan, seperti kekhawatiran tentang masa depan yang belum tentu terjadi, ketakutan akan penolakan orang, rasa cemas akan hal-hal yang bahkan di luar kendali kita. Di zaman modern ini, kuk perbudakan bisa muncul dalam banyak bentuk, seperti berita negatif yang kita konsumsi setiap hari, bisa membuat hati kita gelisah. Media sosial yang memicu rasa iri dan rendah hati, atau tekanan ekonomi,
yang membuat kita takut kehilangan penghasilan. Tanpa kita sadari, ini semua menumpuk, membuat kita letih secara mental, emosional, dan bahkan rohani. Kita berjalan di bawah beban yang tak pernah Tuhan minta kita untuk pikul. Pada ayat 28, Tuhan Yesus mengundang kita untuk melepaskannya. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kelegaan yang Yesus berikan bukan berarti persoalan langsung hilang. Tetapi Yesus mengganti kuk perbudakan menjadi kuknya sendiri. Kuk yang penuh kasih, bimbingan, dan damai sejahtera. Kuk Yesus membuat kita berjalan bersama Dia. Kita tidak lagi sendirian memikul beban. Saat kita memikul kuknya, hati kita bisa tetap tenang meski badai masalah belum reda. Saudara, bagaimana cara kita melepaskan kuk yang bukan dari Tuhan? Pertama, datang kepada Yesus setiap hari dalam doa. Bukan hanya saat kita terdesak atau membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Selanjutnya yang kedua, serahkan kekhawatiran kita satu persatu kepada Tuhan melalui doa. Selanjutnya yang ketiga, isi pikiran dengan firman Tuhan. Gantikan berita negatif dari media sosial atau dari lingkungan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, belajar percaya pada waktu Tuhan. Ingat, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang punya tantangan. Tetapi saat kita memikul kuk Yesus, persoalan yang tadinya berat akan terasa lebih ringan. Karena kita tahu, Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Jadi saudara-saudari, lepaskan ketakutan, lepaskan kecemasan dan kekhawatiran. Biarkan Tuhan Yesus menggantinya dengan damai sejahtera. Sebab saat kuk perbudakan kita lepaskan, maka beban persoalan akan terasa enak dan ringan. Mari kita amini renungan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar melepaskan kuk perbudakan dan memikul kuk-Mu yang membawa kelegaan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa setiap beban yang selama ini melelahkan hati dan pikiran kami. Kami mau menyerahkan pekerjaan dan karir kami ke dalam tangan-Mu. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu yang tepat. Bagi yang sedang bekerja, berhikmat dan kemampuan untuk melakukan dengan benar dan setia. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami dan keluarga kami. Pulihkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan lindungi dari penyakit. Kami juga mau serahkan pergumulan keluarga kami kepadamu, hubungan yang renggang, hati yang terluka, dan setiap persoalan yang belum terselesaikan. Engkaulah sumber pemulihan dan damai sejahtera. Kami juga membawa masalah keuangan kami di hadapan-Mu. Cukupkan setiap kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu, dan ajari kami untuk hidup bijaksana dalam mengelolanya. Kami juga menyerahkan kebimbangan masa depan kami. Tuhan, tuntun langkah kami agar berjalan sesuai dengan rencana-Mu, dan penuhi hati kami dengan keyakinan bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk setiap hari datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, dan berjalan bersama dengan Engkau. Sebab kami percaya, bersama Engkau, beban yang berat akan terasa ringan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jika renungan ini memberkati Anda, silakan tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bagikan juga kepada orang-orang yang Anda kasihi, agar mereka pun dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.